Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 yang berbahagia, kita bertemu kembali di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk mata pelajaran matematika, khususnya adalah matematika wajib, maka semua kelas yang mengajar adalah saya, Pak Masuri. Anak-anakku sekalian, materi yang pertama untuk tahun pelajaran 2020-2021 di semester ganjil ini adalah bangun ruang. Kita mulai bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bangun ruang sering disebut sebagai bangun berdimensi 3. Materi pada bangun ruang ini adalah 1. Kedudukan titik, garis, dan bidang. 2. Jarak, titik, garis, dan bidang. Yang ketiga adalah sudut, garis, dan bidang. Ketiga, submateri tersebut yang kita pelajari di bab bangun ruang untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Anak-anakku sekalian, kita mulai bersama-sama dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Yang pertama, materinya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Titik, suatu titik ditentukan oleh letaknya tetapi tidak memiliki ukuran atau besaran, sehingga dikatakan bahwa titik tidak berdimensi. Sebuah titik sering dilukiskan dengan noktah dan dibubuhi dengan huruf kapital. Misalkan ada noktah yang seperti ini, kemudian diberi huruf kapital A, maka ini dikatakan sebagai titik A. Ada noktah, kemudian dibubuhi dengan huruf kapital B, maka dikatakan sebagai titik B. Ada noktah, kemudian dibubuhi dengan huruf kapital C, inilah yang dikatakan sebagai titik C. Itu definisi dari titik. Kemudian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang, sehingga dikatakan garis itu berdimensi 1. Jadi merupakan himpunan dari titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang. Kemudian, sebagaimana slide yang ditunjukkan ini, bahwa apabila ada titik A dan titik B, kemudian dihubungkan dengan garis yang mempunyai tanda panah ke kanan dan ke kiri, maka ini dibaca garis AB. Ditunjukkan lagi bahwa ada titik A dan titik B. Terus kemudian dihubungkan dengan sebuah garis yang diberi tanda panah ke kanan, maka ini dibaca sinar AB. Pada slide selanjutnya ditunjukkan juga bahwa ada titik A dan B yang tidak diberi tanda panah baik kanan maupun kiri, maka ini dibaca segmen garis AB. Itu adalah pengertian dari garis. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan bahwa bidang itu berdimensi 2. Sebagai gambaran yang dituangkan di dalam slide ini. Kemudian dari pengertian titik, dari pengertian garis, dan dari pengertian bidang tersebut, maka didapat sebuah aksioma
tentang garis dan bidang. Aksioma itu adalah dasar yang nanti dijadikan untuk menurunkan dalil atau teorema di dalam matematika. Aksioma yang pertama, melalui dua buah titik, sebarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang memiliki dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Sebagaimana yang kami gambarkan ini. Ada dua buah titik yang kemudian dihubungkan sebuah garis, maka sebuah garis itu akan bersekutu dengan sebuah bidang apabila garis itu secara menyeluruh terletak pada bidang. Aksioma yang ketiga, melalui tiga buah titik sebarang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Misalkan titik A, titik B, dan titik C. Maka dari tiga buah titik ini tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Baik itu bidang dibentuk dalam bentuk segitiga maupun bidang itu dibentuk dalam bentuk persegi panjang atau yang lainnya. Anak-anak sekalian, berdasarkan aksioma-aksioma tersebut dapat diturunkan dalil-dalil atau teorema untuk menentukan sebuah bidang. Dalil yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sebarang yang tidak segaris. Sebagaimana yang saya gambarkan di slide sebelumnya, bahwa apabila ada tiga buah titik sebarang yang tidak segaris, maka dapat dibuat sebuah bidang. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik, di mana titik tersebut terletak di luar garis. Ada titik, kemudian titik tersebut terletak di luar garis, misalkan garis M. Maka dari titik yang berada di luar garis tersebut, maka dapat dibuat sebuah bidang, yaitu misalkan bidang A. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, anak-anak sekalian, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang berpotongan. Apabila ada dua buah garis, nah garis itu berpotongan, maka dari dua buah garis berpotongan itu dapat dibentuk sebuah bidang. Misalkan ada garis M dan garis N, yang dimana kedua garis itu berpotongan, maka kedua garis tersebut dapat dibentuk sebuah bidang, misalkan bidang A. Selanjutnya, dalil yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis yang sejajar. Misalkan ada dua buah garis yang sejajar, maka dari dua buah garis yang sejajar tersebut dapat dibentuk sebuah bidang. Misalkan garis M dan garis N sejajar. Maka dari garis M dan garis N yang sejajar tersebut dapat dibuat sebuah bidang, misalkan bidang A. Anak-anak sekalian, sekarang menuju kepada kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik tersebut terletak pada garis. Sebuah titik atau lebih dikatakan terletak pada garis jika titik-titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Misalkan ada titik A dan titik B.
titik A dan titik B tersebut dikatakan terletak pada garis apabila kedua titik tersebut dapat dilalui oleh sebuah garis. Kemungkinan yang kedua, bahwa titik tersebut terletak di luar garis. Sebuah titik atau lebih dikatakan terletak di luar garis jika titik-titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Misalkan ada titik A dan titik B. Dari kedua titik tersebut, apabila tidak dilalui oleh garis, misalkan garis G, maka kedua titik tersebut terletak di luar garis. Itu kedudukan titik terhadap garis. Selanjutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kemungkinan juga kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Sebuah titik atau lebih dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Misalkan ada titik A dan titik B. Titik A dan titik B tersebut dikatakan terletak pada bidang apabila titik A dan titik B tersebut dilalui oleh bidang, misalkan bidang B. Maka titik A dan B terletak pada bidang. Kemungkinan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Sebuah titik atau lebih dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dilalui oleh bidang. Misalkan ada titik A dan titik B. Karena titik A dan titik B itu bangun ruang. Demikian anak-anakku sekalian, apa yang saya sampaikan, dan saya meminta untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan bangun ruang, baik itu di buku-buku maupun lewat online. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.